Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tulang belakang bersama Craig Method. Dan kesempatan ini saya akan berbagi tips untuk para pengendara sepeda motor yang hobi touring atau abang ojol ya, yang kesehariannya terus mengendarai sepeda motor di jalan raya tentunya. Nah, ini perlu tips-tips yang mungkin dilupakan oleh sahabat-sahabat saya ya. Oke, sebelum saya lanjutkan tips ini, silakan like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi penting ini. Baik, untuk para penghobi ya, hobi berkendara atau touring atau abang-abang ojol yang Masya Allah ini adalah pahlawan keluarga yang sehari-harinya adalah mereka berada di jalan raya. Dan jangan lupa bahwa segala sesuatu yang berlebih tentu akan mengakibatkan efek, dan untuk itu kita perlu paham tentang seputar apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita mau tetap sehat dengan berkendara motor di setiap hari. Ya, kita ikuti. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, ketika kita ingin mengendara sepeda motor, pastikan posisi duduk yang benar. Jadi, bagaimana posisi duduk yang benar itu? Punggungnya harus tegak ya, jangan membungkuk, jangan juga terlalu ke depan atau terlalu membungkuk ke belakang atau menengadah ke belakang. Jadi, posisikan punggung kita ini sejajar dengan tulang ekor ya. Jadi, punggung ini tegak lurus seperti tulang ekor ya. Kemudian, pegangannya harus stabil nih. Jangan setengah-setengah ya. Jadi pastikan kedua tangan ini memegang stang motor ini ya dengan santai tapi kokoh ya. Jangan terlalu menekan bahu juga ya. Jadi santai. Dirasa-rasakan kalau sudah nyaman seperti itu ya. Kemudian perhatikan juga posisi kaki kita. Nah, ketika kita meletakkan posisi kaki di bawah, maka letakkan posisi kaki ini pada pijakan dengan posisi yang rileks ya. Jadi kalau belum pada posisi yang rileks, jangan juluk jalan ya. Pastikan dulu ini rileks. Karena apa? Dia akan mengurangi tekanan pada pinggang. Jadi kalau posisi nggak nyaman, kita sering lihat pesepeda motor itu ya. Pesepeda motor itu kadang kaki satunya agak keluar, kaki satunya ke dalam. Itu sedang mencari posisi yang rileks. Tapi jangan sampai menimbulkan cedera dan bahaya ya. Apalagi kalau dia tidak simetris, maka pinggang yang akan kemudian terganggu. Ya, yang berikutnya gunakanlah perlengkapan yang ergonomis ya. Apa itu ergonomis? Jok nyaman ya, joknya itu nyaman ya, posisinya nyaman. Gunakan bantalan jok yang empuk, yang ergonomis, yang mengurangi tekanan pada tulang belakang ya. Jadi jangan disamakan yang biasa naik motor yang ditipiskan itu ya. Sadelnya itu ditipiskan, jok motornya jadi tipis, itu tidak nyaman ya. Jadi itu justru akan membahayakan atau mencederai tulang ekor. Jadi ketika itu nyaman, joknya nyaman, dia akan mengurangi tekanan pada tulang belakang, terutama pada tulang ekor nanti ya. Kemudian jangan lupa juga sabuk penyangga pinggang. Kita tidak pernah tahu di mana ada lubang yang menganga, kemudian kita lengah seperti itu. Maka ketika ada korset atau sabuk untuk pengaman tulang belakang ini ya. Jadi kita nih untuk penyangga pinggang ini itu akan sangat membantu ya menjaga posisi tulang belakang tetap pada tempatnya seperti itu. Yang berikutnya perlengkapan ergonomis juga. Yang ergonomis ini juga penting ya. Ketika kita mengenakan tas punggung, maka tas punggungnya ini nggak boleh terlalu berat ya. Jadi kalau udah berlebih berat itu biasanya kita akali di belakang dipasang box motor ya. Jadi box untuk barang-barang kita yang berat-berat disimpan di belakang. Jangan biarkan punggung kita dibebani oleh hal-hal yang akan merusak atau mengganggu kesehatan tulang belakang kita. Oke. Dan ketika kita sudah berjalan 1-2 jam gitu, jangan lupa ya, istirahat rutin ya. Ketika setiap 1-2 jam kita istirahat rutin setelah mengadakan perjalanan, berhenti untuk peregangan ya. Dan peregangan ini akan sangat membantu ya. Sangat membantu mengurangi ketegangan pada otot punggung dan leher. Bayangkan Bapak dan Ibu, ketegangan pada 1-2 jam itu, kita beristirahat, kita senam-senamlah dulu sedikit ya. Senam-senam dulu sedikit, kemudian lakukan yang berikutnya adalah peregangan ya. Peregangan dan penguatan. Peregangan pada leher, misalkan lakukan peregangan sederhana ya, seperti menundukkan kepala ya. Kemudian memutar bahu ya. Bahunya kita putar, kemudian dia meluruskan punggung. Ya, biasa kita lihat dalam kelelahannya
para pejuang keluarga ini, abang-abang ojol ini kan suka lihat ya, saking lelahnya dia di mana aja dia bisa terkapar seperti itu. Dia meluruskan punggungnya ya supaya dia merasakan kenyamanan seperti itu. Jadi yang seperti ini ini penting sekali. Kemudian harus ada latihan inti ya, perkuat otot ya. Ini seperti seperti pelang gitu ya, kita meluruskan badan gitu seperti itu. Ada sedikit senam yang mendukung kekuatan pada tulang belakang ya. Dan jangan lupa bahwa keseharian kita berhubungan terus dengan angin, dengan udara panas ya. Maka hidrasi dan nutrisinya perlu diperhatikan, cairannya nggak boleh kurang ya. Jadi minum yang cukup untuk menjaga menjaga elastisitas otot dan cakram pada tulang belakang. Jadi lapisan-lapisan tulang belakang ini ya, lapisan-lapisan tulang belakang ini ketika timbul ketegangan ya, maka di sini akan timbul semacam kekakuan ke lain-lain wilayah, ke tempat-tempat lain. Maka perhatikan betul, cukupkan cairannya ya, jangan lupa asupan kalsium, vitamin D seperti itu ya, dan konsumsi makanan yang kaya akan kalsium ya, seperti susu kambing ya, seperti itu, kacang-kacang almond seperti itu ya. Kemudian jangan lupa, mungkin kalau abang-abang berjemur pagi udah biasa ya, begitu dapat penumpang ya akan berjemur di pagi hari ya sambil melaksanakan tugas, dan itu sangat penting bagi kesehatan tulang belakang kita. Oke. Dan yang terakhir tentulah sungguh pun ini agak kurang bisa dihindari ketika misalkan penumpang kita nih penumpangnya membawa beban yang berlebih, tentu agak-agak kurang bisa dihindari. Tapi dengan kita paham dan telah menggunakan alat-alat atau tools yang ergonomis ya, seperti sabuk pengaman tulang belakang dan seterusnya, maka beban yang berlebihan bisa kita antisipasi untuk mengurangi rasa sakit atau gangguan pada tulang belakang ya. Dan jangan lupa bahwa apapun itu ya, kita harus menunaikan daripada hak tubuh itu. Hak tubuh itu apa? Hak tubuh itu istirahat. Dan ketika kita beristirahat, periksakan rutin keadaan tulang belakang kita secara berkala seperti itu ya. Jika sudah mulai ada rasa nyeri dan ketegangan pada tulang belakang. Dan satu tips lagi, jangan lupa yang paling aman untuk para abang ini, kalau ada kesempatan berenanglah ya, karena seluruh kepenatan pada tulang belakang ini ketika masuk ke air ya, Masya Allah, ini jadi elastis ya, dan elastisitas itulah yang kemudian akan menghindari kita dari ketegangan pada tulang belakang yang mengakibatkan sakit pada tulang belakang. Ya, demikian tips kesempatan ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting. Demikian, salam sehat tulang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.